Selamat datang di channel Destroyinfo. Di sini, kami menyajikan berbagai kisah inspiratif yang akan memotivasi dan mengubah cara pandang Anda tentang kehidupan. Setiap cerita yang kami bagikan penuh makna dan pelajaran berharga yang diharapkan dapat memberi semangat baru bagi Anda. Jadi, siapkan diri Anda untuk terinspirasi dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Dalam suasana desa yang cukup ramai, pagi ini para penduduk desa sibuk dengan beragam kegiatan. Seperti biasanya, beberapa orang tengah berdagang, sementara yang lain berangkat menuju ladang, dan beberapa lagi bersiap membuka dagangan mereka. Di tengah kesibukan tersebut, terlihat salah satu dari mereka berbaur dengan aktivitas yang ada. Seorang pemuda terlihat bersantai di bawah naungan pohon di taman. Dia adalah Dedi, seorang pemuda yang dikenal sebagai pemalas dan kurang beruntung secara finansial. Dari segi penampilan, dia tidak kurang dari pemuda-pemuda lain yang rajin. Tubuhnya tinggi dan bugar, seperti yang diharapkan dari generasi muda. Namun, entah apa yang membuatnya kehilangan gairah untuk bekerja dan berusaha, sehingga dia lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan santai di sana. Dia enggan untuk bekerja keras, meskipun selalu memimpikan kehidupan yang kaya di masa depan. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan makannya, dia seringkali bergantung pada belas kasihan penduduk desa, mengandalkan kebaikan hati mereka untuk mendapatkan makanan. Pada suatu pagi, seorang saudagar kaya memutuskan untuk bersedekah kepada penduduk desa yang membutuhkan. Ia membagikan satu panci susu segar kepada setiap orang sebagai ungkapan syukurnya atas hasil panen susu dari peternakannya yang melimpah tahun ini. Tindakan baiknya itu membawa kebahagiaan bagi banyak orang di desa. Mendengar kabar tersebut, Dedi tidak ingin melewatkan kesempatan itu dan segera bergabung dalam antrean. Dalam waktu singkat, ia berhasil mendapatkan panci susu segar yang tampak sangat menggoda. Kegembiraannya meluap, dan ia segera pulang ke rumah untuk mengolah susu tersebut menjadi hidangan yang diidamkannya. Setelah menyiapkan tungku dan kayu bakar yang ada di rumah, Dedi segera mulai merebus susu yang telah ia peroleh. Suara gelembung yang terdengar menandakan bahwa susu tersebut telah matang dan siap untuk diolah lebih lanjut. Dedi mengambil panci yang berisi susu dan menuangkan sebagian untuk menemani rotinya saat sarapan, lalu menyimpan sisa susu di samping tempat tidurnya. Namun, setelah sarapannya selesai, bukannya membantu ayahnya di ladang, ia malah memilih untuk berbaring dan tidur di kamarnya. Tak lama kemudian, Dedi terhanyut dalam hayalan tentang menjadi kaya raya, berpikir bahwa semua kesulitannya akan lenyap. Ia memandang panci susu di sampingnya dan berandai-andai, jika saja keesokan paginya susu itu bisa mengeras menjadi keju. Dengan begitu, ia bisa menjualnya di pasar dan meraih uang. Dengan uang yang kuterima, aku akan membeli seekor ayam betina. Ayam itu akan bertelur dan menghasilkan banyak anak ayam. Aku berencana merawat anak-anak ayam tersebut hingga dewasa, dan ketika mereka besar, mereka akan mulai bertelur ratusan butir telur. Kemudian, aku bisa membangun peternakan unggas milikku sendiri. Hayalannya melambung semakin jauh, seperti aliran sungai yang tak terputus. Setelah menjual semua ayam itu, aku akan membeli beberapa ekor sapi dan membuka peternakan susu. Semua orang di kota pasti akan datang untuk membeli susu dariku. Aku akan menjadi sangat kaya, dan segera setelah itu, aku akan membeli berbagai perhiasan. Raja pun akan tertarik untuk membeli semua perhiasan itu dariku. Dengan kekayaan yang terus bertambah, aku akan mampu menikahi seorang gadis cantik dari keluarga terpandang. Tak lama setelah itu, aku akan memiliki seorang putra yang tampan. Jika dia tumbuh menjadi anak yang pemalas, aku akan memberinya pelajaran dengan tegas. Bagaimana mungkin dia bisa malas, padahal ayahnya telah berhasil meraih kekayaan hanya berawal dari segelas susu. Hayalannya sudah melampaui batas. Dalam keadaan bermalas-malasan,
Ia terbayang ingin menghukum seorang pemalas. Tanpa disadari, ia mengambil sebuah tongkat dan mengayunkannya, seolah-olah sedang memukul sosok pemalas yang ada dalam benaknya. Secara tak sengaja, ia mengayunkan tongkatnya dan mengenai panci berisi susu di sampingnya. Susu itu langsung tumpah dan membuatnya terbangun dari lamunannya. Ia terdiam sejenak, merenungkan kekacauan yang baru saja terjadi. Setelah membersihkan tumpahan susu, ia melanjutkan lamunannya. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk berjalan-jalan menyusuri desa. Ia berharap ada seseorang yang baik hati menyisihkan sedikit rezekinya untuk bersedekah pagi ini. Namun, tak ada yang berubah. Kehidupannya tetap dalam keadaan miskin dan memprihatinkan, seolah harapan itu tak kunjung terwujud. Sahabat-sahabatku, seringkali kita berharap untuk meraih banyak hal dalam hidup, tetapi kenyataannya, kita justru hanya diam dan tidak berusaha. Ini adalah fakta yang memalukan. Mungkin sudah saatnya kita menanamkan dalam pikiran kita bahwa setiap harapan yang kita miliki harus diimbangi dengan tindakan nyata. Untuk meraih kesuksesan, kerja keras adalah kuncinya. Jika kita ingin mencapai tujuan, disiplin menjadi hal yang penting. Dan jika kita mengharapkan pertolongan Tuhan, berdoa adalah langkah yang tepat. Oleh karena itu, meskipun kita mungkin cenderung malas, kita tetap memiliki peluang untuk berhasil, asalkan kita bersedia mengubah kebiasaan kita. Anda dapat menemukan lebih banyak kisah penuh makna di saluran YouTube Distro Info. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.